untuk film ini juga banyak research dari buku apa segala, tapi banyak ngobrol sama orang sana juga langsung gitu loh. Kepala desa di film kita pun juga bener-bener kepala desa di Banju, asli nggak sembarangan ya, karena kan ini tentang adat, sebuah adat, jadi kita nggak main-main gitu. Kita pengen menyampaikannya dengan ya sesuai aslinya gitu. Misalnya mereka ada yang mau minta foto, terus mereka kayak gini, kakak saya mau foto, jangan marah ya, gitu. Oke. Siapa nggak marah, nggak apa-apa, ayo gitu. Tuh. Misalnya mau lewat gitu, jangan marah ya gitu. Kok gue nggak marah, kok marah? Jadi ternyata kalau kalian bilang Bali itu panas, Bali tuh sama panasnya Labuan Bajo tuh segini. Bener deh, menarik banget adatnya itu. Jadi benar-benar harus nonton. Iya. Selain keindahan Labuan Bajo kan ada yang lainnya juga. Gitu kan. Iya, aku aja nggak mau pulang gitu di situ. Suruh perpisahan, aku nangis. Aku kayak, ada waktu kita. Halo Tribuners, balik lagi di konten Tribun Corner dan kali ini sama gua Bayu Indra. Kita udah kedatangan tamu pemain dan produser dari film Nona Manis Sayangi. Ada Haiko dan ada Mbak Miranda. Halo. Selamat di Tribun Corner nih. Thank you so much. Thank you udah mampir, udah mau sharing-sharing nih bahwa film Nona Manis Sayangi. Oke, boleh mungkin Mbak Miranda atau Haiko yang mau sharing tentang apa sih nih film Nona Manis Sayangi ini? Kayaknya pada mau mendengar dari Haiko aja. Langsung ke Nona ya. Jadi langsung ke Nona. Jadi film itu menceritakan tentang percintaan lah, ada lucu-lucuannya juga gitu. Ceritanya dua sahabat dari kecil sampai udah gede, mereka sahabatan terus tiba-tiba mereka jatuh cinta, tapi mereka denial kayak kayaknya enggak deh. Gitu. Tapi ternyata emang mereka tuh saling suka gitu. Apakah suka yang dari kecil? Enggak. Sukanya tuh pas udah gede. Mungkin sukanya dari kecil tapi mungkin itu denial. Cuman pas udah gede baru sadar, oh ya ternyata gue suka juga sama nih orang gitu. Ternyata gue juga suka nih orang ternyata gitu. Terus habis itu nggak dapat restu dari papa aku ceritanya. Oh gitu lah. Karena papa aku ngerasa oh ini anak tuh nggak bisa ngasih belis yang cukup, jadi belis tuh kayak mahar. Itu adat dari Labuan Bajo gitu. Yes. Seputar gitu ceritanya. Terus juga di sini menceritakan tentang adat Labuan Bajo. Adatnya aku belum bisa ceritakan karena kalau aku ceritain spoiler. Berarti bakal kental banget nih soal peradatan. Lumayan, iya. Karena itu seputar adat tersebut ceritanya. Salah satunya. Kalau perannya Haiko sebagai Sika. Boleh dikasih tahu Sika ini latar belakangnya siapakah dia? Dia itu anak dari bokap gue pengusaha ya. Atau pemilik? Kayak Pemilik hotel. Oh, pemilik hotel. Kocak, pemilik hotel Local Collection ceritanya. Terus jadi ceritanya tuh dia pengen, of course dia tuh pengen anaknya tuh edukasinya tinggi. Jadi aku sekolahin ke luar negeri ke Belanda. Terus habis itu aku balik lagi ke Labuan Bajo pulang untuk observasi. Jadi kayak untuk untuk observasi lingkungan di Labuan Bajo, misalnya tentang kayak sampah-sampahnya di situ dan segala macam, kayak kebersihan lingkungannya. Itu disuruh observasi sama ada temannya bule. Terus abis itu ya kayak tipikal lah pengen ini anak sekolah tinggi-tinggi dan nikah juga dengan orang kaya. Ya, pengennya kayak gitu. Sebenarnya orang tua ya. Jadi makanya aku ibaratnya kayak ya lo harus nggak boleh nikah sama nggak boleh sama dia, harus sama ini gitu. Harus kasta yang sama gitu. Pemeran bapaknya siapa? Matias Mucus. Yes. Matias Mucus. Kalau untuk Mbak Miranda, ini apa yang akhirnya latar belakangin ngebikin film Nona Manis Sayangi? Ada mungkin ada keresahan kah yang dilihat dalam Labuan Bajo, atau ada menarik nih dalam sebuah adat istiadat di Bajo ini? Jadi eksekutif produser kita itu sangat punya passion tentang pariwisata Indonesia lah. Jadi
Jadi dia lihat Labuan Bajo itu sangat indah dan culture-nya belum banyak yang tahu. Bahkan tempatnya sendiri belum banyak yang ke sana gitu loh. Haiko sendiri sebelumnya juga belum pernah ke sana gitu loh. Nah, orang suka nanya, "Hah, gimana sih di Bali ya?" gitu loh. Kan nggak even ada direct flight ke sana gitu loh. Jadi kayak keindahannya dan adat-adatnya itu semua sangat menarik dan warga Indonesia tuh perlu banget tahu tentang itu gitu. Film-film yang berlatar lokasi di Bajo itu juga jarang ya? Atau udah pernah ada belum sih? Mungkin setahu kalian? Belum. Ya kan yang maksudnya latar budaya Bajo masih belum ada kan? Apakah itu mungkin yang ingin dilihat dari ini kayak belum ada nih yang ngangkat nih, mungkin jadi suatu hal yang baru gitu. Iya, belum ada dan karena itu belum banyak yang aware, kita mau bikin semua orang tahu lah keindahannya Labuan Bajo dan adat-adatnya. Apalagi kita di sini nggak asal ini ya adat Bajo kayak gini sesuai research, tapi kita pun ada supervisornya di sana gitu loh, yang kita melakukan semua bahasa dari perilaku adatnya pun kita perform di film itu gitu loh. Kita nggak mau spoil too much, cuman ya kita nggak sembarangan. Dan pemain film di Nona Manis Sayangi kebanyakan juga orang Bajo, kita bener-bener kita pakai gitu. Untuk risetnya sendiri, Mbak Miranda, ketika ingin membuat film ini sesulit apa gitu? Apakah emang maksudnya datang ke Bajo langsung terus ketemu sama pemuka adat kah, atau seperti apa untuk mendapatkan, kan adat-adat ini kan untuk mempelajari kan nggak bisa cuma sebentar aja kan? Banyak ngobrol sama orang-orang sana karena aku juga sendiri sering bolak-balik Bajo. Jadi untuk film ini juga banyak research dari buku apa segala, tapi banyak ngobrol sama orang sana juga langsung gitu loh. Kepala desa di film kita pun juga bener-bener kepala desa di Bajo, asli gitu, bener-bener lokal banget gitu loh. Ori, bener-bener ori gitu. Jadi bener-bener nggak sembarangan ya, karena kan ini tentang adat, sebuah adat, jadi kita nggak main-main gitu. Kita pengen menyampaikannya dengan ya sesuai aslinya gitu, original. Aiko ketika ditawarin film ini yang terbesar pertama apa Aiko? Apa menarikkah Bajonya atau menarikkah adatnya? Bajo sih, aku pengen jalan-jalan. Pengen jalan-jalan, tapi jujur itu yang pertama sih kayak lucu juga ya kalau buat Bajo gitu, belum pernah juga ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua karena aku suka perannya sih. Aku suka ceritanya juga. Apa yang kamu suka dari peran kamu di sini? Aku jadi orang Bajo. Iya. Menantang dan itu gitu. Itu mulai menantang karena aku juga dialeknya harus Labuan Bajo. Dialek NTT. Jadi itu bisa nih aku mau menantang diri sendiri gitu untuk bisa gitu. Kan wajah kamu kan bule banget, terus gimana supaya biar bisa gampang itu aku dibikin. Nah itu tadi ini orang-orang tuh selalu bilang kalau muka aku itu kayak bunglon. Benar. Kan sama mana gitu. Ya, tapi serius, aku dengan dan aku juga bisa lihat sendiri aku kalau misalnya di make upin yang kayak seperti apa tuh ini aku bisa berubah-berubah. Bisa kayak berubah ras gitu tiba-tiba. Serius. Tapi agree sih, benar-benar. Makanya benar-benar. Aku mau dibikin jadi orang Eropa, aku bisa mukanya. Mau dibikin orang Amerika, orang Labuan Bajo bisa. Iya. Dengan makeup dan hairstyle yang pas. Aku kan juga rambutnya dibikin kayak keriting. Dengar aja dengan dialek Bajonya. Oh, perfect. Maksudnya sih kan benar. Maksudnya apa belajar dialeknya tuh? Ini. Kenapa? Belajar dialeknya lama nggak tuh berarti? Along syutingnya sih. Oh, selama syuting. Ada ini. Tapi maksudnya sebelum reading workshopnya berapa lama untuk dialek, ada waktu khusus? Beberapa hari. Tapi kita juga dengan dengan kita ada di sana di lingkungan mereka sendiri ya kita juga jadi belajar sih secara otomatis. Apa yang akhirnya buat seorang Eko masa ini sudah berkesan banget sih selama gua berapa hari di sana? 3 mingguan. Hampir sebulan yang berkesan. 21 hari tuh di sana. Yang paling berkesan tuh aku suka karena aku suka timnya sih. Tim syutingnya, cast dan kru, aku udah ngerasa kayak keluarga. Jadi di saat yang bikin sedih adalah di saat kita semua udah mulai deket, udah over. Itulah di saat kita udah perpisahan tiba-tiba. Itu sedih banget sih. Karena itu yang menurut aku paling berkesan. Karena kita ya yang berangkat ke sana kan juga kru pemain nggak banyak. Jadi kita lebih ada banyak kesempatan untuk lebih deket.
Bonding. Bondingnya juga. Jadi kita tuh sama kru tuh udah yang kayak tiap hari kerjanya bercanda. Jadi syuting tuh jadi enak gitu sama mereka. Asik-asik itu orangnya. Kalau Tuh asik banget sih mereka. kalau buat syuting Mbak Miranda di Bajo termasuk yang susah nggak sih untuk maksudnya melakukan proses syuting untuk perizinan kah sama gitu atau ngambilnya yang ke desa-desa atau yang ada perkotanya mungkin? Iya pasti ada kesulitannya, cuman makanya lokasi syutingnya tuh kan kayak di hotel local collection itu salah satu yang punya adalah eksekutif produsernya, jadi itu nggak sulit perizinannya itu. Cuman ya kayak lokasi untuk di perairannya gitu-gitu itu sulit lah gitu izinnya segala macam. Dan buat cast juga pasti menantang lah gitu prosesnya. Tapi seru sih. Tapi seru. Kita jalan-jalan. Iya kayak jalan-jalan dia bilang. Iya. Oh iya, Yulis sembari syuting kan? Stay Soalnya di kapal bener-bener Pinisi 3 hari ke gitu. lokasi dan ke Seru, lokasi apa ya yang turisti di Labuan Bajo gitu. Kalau kemarin di Preson tuh kan Pange bilang dia jadi anak pasar kan gitu. Iya. Nah, untuk bisa syuting di pasar di Bajo susah nggak? Bahkan karena mungkin mereka masih asing nih sama kegiatan-kegiatan syuting seperti ini. Setahu aku kelihatannya sih sulit ya. Karena kan belum pernah ada, maksudnya jarang ya. Udah pernah nggak sih di syuting di sana? Belum pernah ya? Iya. Kayaknya mungkin baru pertama kali. Terus mereka nggak ngerti, jadi mereka ngeliatnya ke kamera. Karena kan kita bener-bener involve orang lokal loh, Iya. bukan Iya. yang kayak cameo. Mereka jadi kayak harus kayak cut. Dan bikin lama tuh, guys kalian semua jangan lihat ke kamera. Kalian sibuk dengan kegiatan masing-masing gitu loh. Terus kayak oh ya ngerti di situ. Tapi seru sih, mereka baik-baik semua. Mereka baik dan mereka juga mau kerja sama juga, itu orang Labuan Bajo tuh top sih. Tapi gimana Haiko ngeliat mereka antusiasnya diajak syuting kan tadi Mereka excited ya, mereka juga bingung harus ngapain. Ada tuh aku kalau misalnya sebelum aku masuk set, masuk set, tuh aku ngeliat kan, kita harus ngapain ini? Kita harus ngapain ini? Oh ini pura-pura ini apa? dengar mereka persiapan. Ada gitu loh satu bagian yang bener-bener banyak ibu-ibu lah gitu. Lucu aja, bener-bener lucu sih ngeliat mereka itu melalui proses kayak, itu gitu loh. Mereka mau pura-pura nih tapi mereka sambil senyum-senyum gitu. Iya lucu lah intinya bener-bener. Tapi ya kita juga seneng gitu loh bisa involve bener-bener orang lokal sana, kan itu temanya kan bener-bener lokalisme lah. Dan mereka tuh orang ini apa? Murah senyum mereka semua tuh. Mereka selalu kayak seramah gitu ya. Ramah banget, iya. Orang Indonesia kan ramah ya. Benar. Iya. Indonesia Tapi banget benar ya. sih, tapi Indonesia tuh termasuk one of the countries yang paling ramah ya orang-orangnya. Ini udah Yang kayak Semua bisa orang kita deh bilang. aku tuh pernah soalnya ya. Kalau misalnya di Indonesia, kita kan terbiasa dengan kalau misalnya kita lagi di jalan, misalnya berpapasan sama orang, kita senyum kayak oh, iya. gitu kan, biasanya kan. Apapun kenal. Nah, terus aku pernah waktu itu aku pulang ke Eropa, aku ke Belgia. Aku kebiasaan karena itu Ke bawah. Aku juga kayak jadi berpapasan sama orang jalan aku gini. Terus mereka kayak Bingung. iya, terus aku oh iya aku baru inget di sini tuh mereka nggak kayak gitu. Bukan di mereka tuh Indonesia kayak- nih. Iya. karena mereka tuh punya apa their own bubble gitu kalau kayak di Eropa gitu. Aku bukan ngejelekin ya, aku juga orang sana. Di Kayak pengalaman. iya, karena di situ mereka itu kehidupannya adalah pulang kalau misalnya mereka bangun pagi kerja itu tujuan mereka. Jadi di situ tuh karena pace-nya kan juga cepet ya. Oh, Pace-nya iya, cepet. iya. Jadi mereka kayak pokoknya gue harus dari sini sampai sini Set, tujuan set. set gitu. Kalau di Indonesia kan santai. Ngopi dulu pagi-pagi, ngobrol dulu, ngerokok gitu kan. Terus habis itu baru jalan. Oke, jalan dulu ya. Teng. Gitu. Jalan aja juga santai. Santai terus Udah, kayak, nggak Pak apa-apa." gimana Pak? Bisnis Enjoy lanjut apa aja. gitu. Bener-bener sih ya. Kayak tapi asik itu yang aku suka. Salah satu yang paling aku suka tentang Indonesia itu tuh. Kalau Bajo kan tadi cerita selain panasnya cuaca, tapi kehangatan masyarakat di sana gimana sih yang kalian rasain? Mungkin yang kayak, gue belum pernah ngasihin situasi syuting yang ketemu sama orang-orang banyak, tapi
disambut kayak gini atau seperti apa mungkin itu? Gimana serius? Yang Maksudnya sangat perasaannya? Masyarakat di lokal di sana. Jadi bikin syuting nggak pressure sih. Jadi karena mereka juga Welcoming ngelama, ya? mereka welcoming juga. Jadi aku ngerasa kayak oke, makasih udah welcoming di kayak wilayah kalian. Aku jadi juga nyaman syuting di sana. Karena aku ngerasa mereka kayak oke, mereka juga seneng kita syuting di sana gitu. Mereka juga bangga gitu loh kayak. Iya. Of course, aku jadi mereka juga pasti bangga karena ini film syuting di Labuan Bajo menunjukkan where I live. Iya gitu, pasti mereka mikirnya kayak gitu. Iya. Jadi mereka juga kayak oke, nggak apa-apa, ayo sini syuting ini apa. Mereka welcome banget. Jadi kita juga syutingnya jadi enak gitu. Meskipun ngebahas adat mereka jadi nggak tertekan banget tuh ya, nggak kayak Tertekan sih pasti sih, Oh, pasti ada. pasti karena aku Ada lah sebenarnya ya. kayak, bilang kan kayak gini, bener ya? Bener ya? Oh iya, terus aku kadang nanya supervisor ya, aku kayak kakak ini bener kan kayak gini ya gitu. Aku nanya kayak terus dia kayak oh iya bener kok, oke. Tapi lembut apa masih ada mungkin ngasih taunya cukup tegas gitu. Mereka kan kalau misalnya ngomong tuh keras ya. Oh, nadanya. Iya. Mereka kalau ngomong. Tapi kan nggak bermasuk. Iya. Enggak, Itu tapi beda-beda emang ya. caranya Emang seperti itu. intonasinya aja. Intonasinya mereka kayak apa kalau ngomong tuh kadang kalau mereka excited tuh kayak orang ngajak berantem. Kayak Apa punya ada pengalaman apa? Oh, ada pengalaman mungkin sempat kaget misalnya apa kayak misalnya suruh ini kakaknya makan atau siapa gitu, kakak kok makan sudah kayak gitu kan. Iya sih. Aku kayak Ampun pelan-pelan aja. terus satu lagi yang menurut aku lucu dan awalnya aku bingung tapi lama-lama oke aku ngerti gitu. Itu waktu misalnya mereka ada yang mau minta foto, terus mereka kayak gini, kakak saya mau foto, jangan marah ya gitu. Oke. Nggak marah, nggak apa-apa, ayo gitu. Misalnya mau lewat gitu, jangan marah ya gitu. Kok gue nggak marah, kok marah? Jadi ternyata itu tuh cara mereka untuk bilang permisi, maaf. Misalnya maaf kak, aku mau foto. Kakak maaf, kakak saya mau foto, jangan marah ya gitu. Kayak oh iya ngerti. Jadi mereka nggak bilang maaf. Oh, mereka pakai jangan marah gitu ya. Jangan marah ya. Jadi kita sepanjang syuting kita pakai itu terus. Jadi kita semua kru pemain semua jadi kayak gitu. Kita misalnya mau ke set mau permisi, jangan marah ya. Kita jadi ikut-ikut. Jangan marah ya. Jangan marah ya. Sambil ini sudah. Jangan marah ya. Gitu. Gimana dialeknya? Bisa Ya udah agak hilang-hilangan dikit. Tapi masih keras kayak asli ya, kayak asli sana. Saya masih sedikit. Waduh. Ini di Labuan Bajo ini. Saya bisa sedikit. Wow. Gak bisa salah lagi tuh. Kan. Oh itu salah ininya. Salah, kayaknya salah deh. Tapi dialeknya masih dapat. Saya dapat. Dialeknya masih dapet. Sudah tertanam seperti di Tapi Mbak sini. Miranda jadi penasaran sebenarnya adat apa aja sih yang akhirnya mencoba direkam dalam Nona Manis Sayang. Tadi kan ada sedikit seperti itu Belis. Kayak uang mahar. uang mahar. gitu. Tapi apakah banyak yang akan digali adatnya kah atau hanya seputar itu aja? Hanya nonton. Bagus nih. Bagus Siap jawabannya. promo nih. Bagus jawabannya. Aku udah bingung tadi mau jawab apa aku kayak. Ya bagus. Kita nggak mau spoil too much. Tapi bener deh, menarik banget adatnya itu. Jadi benar-benar harus nonton. Iya. Selain keindahan Labuan Bajo kan ada yang lainnya juga gitu. Iya, aku aja nggak mau Menarik. pulang gitu di situ. Suruh perpisahan, aku nangis. Aku kayak, ada waktu kita pas scene terakhir kan adegannya nangis. Jadi aku nangis bukan karena adegannya, tapi Bener-bener nangis nangis, dia karena sedih. scene terakhir. Aku nangis. Terus abis itu tiba-tiba kan yang ngedirect kita Bang Rengga waktu itu kan. Jadi Bang Rengga yang kayak Bang Rengga juga ngomongnya dramatis banget. Gitu. Iya. Dia kayak bawa buat yang ada kayak oke ini scene ini. Terus habis itu cut. Terus kayak oke, dengan ini syuting kita di Iya sih, pasti sih. Labuan Kebayang Bajo lagi Mas selesai. Rengga mukanya. Terima kasih all cast and crew. Ini sangat berkesan. Kan ngomong kayak gitu ngomongnya aku tambah jelas nangis, sedih banget sumpah. Iya. Bang Rengga tuh kayak gitu ngomongnya. Mas tuh Rengga kayak- kebayang lagi mukanya kayak Iya, gimana. tapi Bang Rengga kan mukanya datar ya kalau ngomongnya. Iya, Datar iya, tapi iya. kayak With all the seriousness. tapi omongannya tuh sangat emosional dan penuh Iya, arti gitu benar-benar. kalau ngomong itu. Iya. Apalagi Bang scene Rengga terakhir, keren. kan scene terakhir lagi itu. Iya. Buset, iya itu aku nangis bukan karena adegannya itu aku nangis karena Tapi yang mau bisa. yang bikin sedih tuh apakah berpisah dengan orang-orang lokal di sananya atau Semua sih. Aku sedih berpisah dengan cast and crew
dan sedih juga tinggalin Labuan Bajo. Aku nggak mau pulang, ya kangen sih orang tua segala macam, tapi nggak mau pulang. Tapi seindah itu kah, mungkin buat teman-teman Tribuners yang belum pernah ke Labuan Bajo, seindah itu kah Labuan Bajo? Indah banget. Kan banyak yang bilang jangan dulu ke luar negeri, cobain dulu ke lokal-lokalnya. Iya, betul. Itu yang sedih sih. Ada satu warga, maksudnya warga Indonesia pasti kebanyakan yang pernah tur seluruh Eropa gitu. Tapi Indonesia belum pernah dia explore gitu loh. Ada banyak sih. Aku juga, aku sendiri pun juga belum. Tapi aku juga pengen. Perdana itu pas syuting itu. Dan gimana aku ketika pertama kali mendaratkan kaki di Labuan Bajo? Seneng banget aku. Aku nggak mikirin syuting waktu itu. Tiap hari tuh, oh my god, Labuan Bajo keren banget. Tiap hari sunsetnya bisa beda-beda gitu loh. Beda warnanya. Jalan-jalan foto-foto. Bagus banget gitu. Oh, konten-konten Instagram banget dong ya itu ya selama 21 hari. Nah, aku konten Instagramnya nggak banyak sih. Ya foto-foto, tapi aku lebih banyak kayak wah, foto. Tapi sepanas apa nih kemarin bilang. Pokoknya kalau topi. di dunia nih yang pernah aku kunjungi yang paling panas di dunia ini adalah Labuan Bajo. Berarti separah itu. Nggak di dunia ini juga sih, maksudnya kayak seumur hidup tempat yang paling aku kunjungi yang paling panas tuh Labuan Bajo. Kalau kalian bilang Bali itu panas, Bali tuh sama panasnya Labuan Bajo tuh segini. Aduh, kalau Bali tuh masih ya orang tuh masih bisa jalan-jalan santai gitu kan, walaupun aduh panasnya dikit gitu. Tapi kalau Labuan Bajo panas banget. Kain. Aku yang suka tanning, yang biasanya mau jemuran kerjanya di Bali, aku mau ngadem dulu mana pohon. Kalah. Kata Mas Ari, mana nih bisa tanning nih? Nggak jadi. Haiko katanya mau tanning, enggak. Dia langsung ngeliat kulit kepalanya Haiko aja tuh. Iya, enak aku nih. langsung kayak, aku Kariri waktu itu. Manajer aku bilang kayak, kok kepala kamu pink difotoin? Ya Allah. Bener-bener. Tapi nggak berefek pusing atau apa kan, aman kan? Pusing sih. Pusing sih. Iya. Kita tuh ini, jadi apa namanya? Jadi berasa kayak setiap kali kita mau minum air, kita nggak mau ke toilet, kita udah nguap sendiri tuh airnya. Udah evaporasi semua. Nggak beser. Kita minum air mau berapa liter, nggak ke toilet nggak pipis gitu ya nih. Nguap. Proses syutingnya lebih cepet. Oh iya. Gue jadi pelawak aja kan ya. Ganti profesi. Bagus. Cakep jadi pelawak, banyak yang. Mbak Miranda, ketika penulisan untuk memperdalam soal adat-adat tadi itu sendiri, orang-orang lokal dilibatkankah untuk penulisannya juga atau sebenarnya udah bawa skrip jadi ke sana? Enggak, kita involve mereka juga gitu. Karena kan kita harus full research kan. Jadi kita juga nanya mereka, pendapat mereka gitu. Yang dilibatkan tadi yang supervisor tadi kah atau ada kepala adat juga dilibatkan? Iya. Kepala adatnya sendiri memainkan peran kepala adat gitu di film itu. Itu keren sih. Iya. Itu keren banget lah. Dia nggak usah acting berarti ya? Nggak usah acting berarti. Beneran itu. Iya, itu beneran gitu. Acting mereka gimana yang warlock sebagai cameo dan ikut supportingnya menurut Mbak Miranda gimana? Acting mereka? Natural kok. Cuma ya. Karena ini lucu apa aja prosesnya ya. Karena kan ceritanya mereka juga kayak bahagia di Labuan Bajo dan mereka juga bahagia syuting, jadi kayak pas gitu lah ya dapat ekspresinya. Iya. Ada tapi mungkin siapa warlock yang kayak ngefans banget sama kamu atau gimana sih? Banyak yang minta foto. Iya. Ada yang lucu-lucu nggak gimana sih mereka selain yang jangan marah ya dari. Ini aduh tapi aku lupa lagi. Lupa lagi namanya itu waktu itu kayak apa drivernya itu mereka lucu-lucu itu. Seru-seru orang-orangnya. Ada. Ya pokoknya semuanya berkesan lah di sana, apalagi pas kita perpisahan itu kan kita perpisahannya bukan cuma sama kru sama pemain doang, tapi warga sana juga ikut. Ada beberapa, maksudnya kayak terlibat syuting juga ya, orang-orang yang kayak bantu kayak drivernya, ini tuh semua ikut. Kayak yang ini masih yang diantar-anterin gitu, mereka mengatakan pergi pulang, ada yang ngasih bingkisan ini untuk kenang-kenangan. Iya, ada juga kita ngumpul di mana terus kayak orang-orang sana ngumpul sama kita kayak oke, terima kasih semuanya.
kita foto bareng sama mereka. Apa dikasih apa nih sama Warlock sana ini buat kenang-kenangan? Dikasih apa ya waktu itu ya? Gelang mungkin biasanya. Aku lupa. Apa kain atau? Kayaknya kain atau kopi gitu. Yang kopi sana juga khas enak. iya. Kopi juga enak. Kalau aku di sana sama pemain lain hiburannya apa selain mungkin Syuting, mungkin main sama- berenang. Berenang. di laut? Bukan. Kalau di laut kita mau berenang itu udah syuting udah nyebur juga sih sebenarnya. Kirain. Aku juga nyebur juga sih. Apa mungkin ada interaksi dengan warga sekitar? Apa mungkin ada Ke permainan? pasar ya. Kita ya itu waktu observasi, tapi kalau bisa kita libur kita paling kayak cari tempat mana tuh yang asik, kita cari sunset rame-rame gitu. Penangannya. Kita jalan-jalan ke sini ngeliat sunset terus nongkrong. Tapi kita sebenarnya kalau ngeliat sunset kita kebanyakan stay di hotel juga sih, karena view dari hotelnya juga dapat sunsetnya bagus banget. Kalau untuk memerankan karakter Haiko sendiri sebenarnya sulit nggak sih untuk menjadi selain dialek yang hal baru untuk memerankan seorang mungkin anak baju gitu? Aduh, ada sih satu yang sulit tapi aku nggak mau kasih tahu karena itu spoiler. Tapi sulitnya tuh adegan tersebut. Tapi itu adegan yang paling aku suka. Pokoknya nanti kalian kalau nonton ada adegan kalian lihat setnya tuh di Pink Beach. Nah itu adegannya tuh. Itu menurut aku lumayan susah karena itu aku belum pernah mencoba adegan. Gimana jelasinnya? Ini adalah suatu teknik acting yang berbeda gitu. Gimana ya cara jelasinnya? Ada di Pink Beach. Mereka masih mengunci guys. Iya, jadi kayak apa? Kalau aku bilang kayak menari kah atau? Pokoknya banyak pergerakan dan pokoknya Gitu. seru sih adegannya Banyak itu. motion lah. Iya. Oh iya. Tahu kan Kak yang mana? Ya. Kalau Mbak Miranda Itu seru sih, itu lucu. ikut pemilihan cast-castnya kah ketika waktu itu? Sadly enggak. Oh enggak. Iya, jadi udah line up-nya ini oke. Ketika pas di lokasi ngeliat para cast yang udah terpilih memerankan sesuai ekspektasi kah? Aku jujur nggak kesana pas enggak, syuting. enggak. Iya, yang kesana Mas Robi, Mas Rengga gitu-gitu kok director. Tapi pas kan begitu udah jadi tuh semua filenya segala macam proses. Iya review apa segala. Aku ngeliat keren banget actingnya. Maksudnya karena kan mereka harus jadi orang bajo kan, gitu loh. Jadi aku gimana nih? Apakah bisa dialeknya segala macam kan susah kan? Iya. Tapi bagus, aman semuanya, sesuai. Haiko sama Pange aman ini ya, chemistry-nya? Aman. Nah, Bagus. Bisa nggak sih kamu, udah sering ketemu ya sama Pange? Aku tuh baru kayak bener-bener ngobrol tuh pas di film ini sih. Maksudnya kayak pernah ketemu kalau misalnya aku waktu itu cameo sempat film atau enggak ada acara apa gitu, ya ada dia juga kadang. Tapi yang baru-baru bener-bener kenal itu pas di film ini sih. Kalau satu project bareng baru ini? Project bareng yang bener-bener full gitu ini. Baru ini. Nggak susah tuh mau Pange ketemuin dapet klik? Enggak, karena kita langsung ketemu langsung klik sih. Sering banget bonding di hotel, Iya. terus bertiga sama Pak sama Om Totos. Totos, kita bertiga terus gitu. Aku Pangeran Om Totos udah. Lucu banget tuh pasti Itu kalau misalnya kita, aduh ya Allah, tadi seru sih. Bercanda Pak Toto Bercanda Pak Toto nih kayak dia di bawah nih. Kayak kita tuh kalau misalnya bertiga, udahlah komedi lah. Iya lucu banget, mereka sering cerita kan mereka di hotel itu kan ada lah bagian yang kayak bathtub poolnya gitu loh yang mandang view ke luar. Terus kata Pangeran waktu itu kemarin press con dia cerita kalau mereka lagi bonding berdua, lagi reading atau apa segala, Pak Totos harus ngelewatin kamar mereka. Oh iya. Sebelum ke kamarnya dia, jadi selalu kena panggil. Bonding Om dia Totos bertiga. sebenarnya nggak mau ikut reading kadang, karena kan ya kalau misalnya udah jam, kita kan readingnya kayak jam 9-an gitu Ya kan. udah Terus kayak, malam lah, udah mau capek. tidur besok pagi, terus kita kayak Om Totos reading. Reading sekarang kalau misalnya kita Sekalian tidur kamarnya. jadi acting coach. Om Totos reading yuk gitu. Kita ganggu terus deh sampai mau reading besok. Lucu. Gemes bertiga. Tapi aduh sayang banget sih sama Om Totos. Om Totos sayang banget sama lu. Sumpah Om Totos keren. Lokasi syutingnya tuh sama lokasi penginapan kan jauh nggak sih? Lokasi syutingnya agak-agak nyebrang sih. Oh. Kan banyak Tapi banyak. Kita juga kalau misalnya di
yang kita pernah syuting di hotelnya juga, jadi kita nggak kemana-mana juga sih, kita stay di situ. Atau nggak kadang kita kalau misalnya mau ke bener-bener ke tempat wisatanya, kita syutingnya, kita ke Pulau Padar, kita ke Pink Beach, kita ke Pulau Kelang. Paling sering tuh set yang digunakan tuh apa? Pokoknya di luar lah itu. Paling sering tuh di Outdoor. hotel sama Padar. Apa itu? Padar itu yang gunung, yang ada pantainya ada 3 itu. Ya di situ. Iya kan ya? Instagramable banget deh. Pokoknya itu kita tempat. kebanyakan syuting tuh di bukit-bukit. Itu set paling banyak sih bukit. Pantes panas. Makanya ini. gini. Mataharinya. Tadi tagline-nya apa ya? Lucu banget. Panas di baju. Segini. Bikin kepala kalian pink. Nah, syuting di keadaan kayak gitu gimana ya kok? Pasti kan menantang banget buat konsentrasi juga. Mungkin awalnya sih susah sih, tapi lama-kelamaan ya udahlah pasrah ya kita ya. Dia bilang anggaplah dingin gitu. Anggap aja dingin Anggap gitu. aja dingin. Pas take ya udah konsen nama ini nggak apa-apa deh, tapi pas udah cut, waduh, mau ngadem nih sekarang. Gila panas. Nggak pakai siram kepala gitu nggak? Kalau justru kalau disiram-siram tambah kebakar nggak sih? Oh iya gitu. Tambah kebakar biasanya. Oh. Kan lihat aja di filmnya juga, aku kebanyakan gini, mata aku gini. Oh nggak boleh pakai kacamata hitam sih ya. Nggak boleh dong. Lihat aja pas tayangan. Iya. Lihat aja pas tayangan aku kebanyakan gini. Aku sampai dikasih tahu kan, "Hai kok ini di relax ya, ini relax." Relax. Menurut aku caranya sih lawas. Hai kok matanya jangan kayak silau gitu, tapi silau beneran silau. Aduh. Tapi asik sih, banyak, aduh, seru pokoknya. Syutingnya di bulan apa? September lalu. Tahun lalu. Tahun lalu. Kalau dari Setahun. dari segi cuaca mungkin selain panas, apalagi yang dirasakan dalam baju apakah anginnya? Nah, angin ya. Anginnya kencang banget sih. Jadi kadang kalau misalnya kita mau take rambutnya, tapi itu nggak terlalu problem sih. Tapi angin panas ya, bukan angin yang sepoi-sepoi. Nggak sepoi-sepoi Oh sih. sepoi-sepoi. Jadi Kita nggak berasa kayak sate bakar, nggak sih? Panasnya, apinya segini, tapi kipasnya gede. di asap kali ya, kayak di asap. Tapi enggak. Itu adalah contoh yang bener paling pas itu kita kayak sate. Sumpah kita kayak sate. Iya bener. Satein. Hasilnya gosong. Iya. Dipanasin, Gitu deh. Ini dalam segi producing kok kayak bikin cast suffer ya, padahal enggak loh. Dia enjoy guys. Tapi buat Haiko, hal baru apa yang akhirnya kamu temuin dalam produksi film Nona Manis Sayangnya selain pertama kali di baju? Ke baju. Dalam segi actingnya? Kalau dalam segi acting baru banget tuh dapat dengan dialek yang berbeda. Gitu. Sama ini emang belum pernah pakai dialek daerah kan? Enggak, belum pernah sih. Biasanya ya biasa gitu, ngomong biasa. Cuman pertama kali dialek NTT. Kalau ketika ngobrol sama orang lokal sana kemarin pakai logat itu kah? Iya. Terus Sama kru juga ya. Sama kru juga pemain kita selalu ngomong ada gitu. yang enggak? Cocok kok kak gitu? Atau Enggak tahu sih aku. enggak. Kayaknya enggak sih. Oh enggak. Cuma mereka kayak ngomong-ngomong aja gitu. Ih, sudah bisa, sudah mahir gitu. Gitu. Oh sudah bisa kok. Kalau sama Mami juga ngobrol pakai dialek? Ngobrol gitu. Iya. Lucu. Om Tetos juga. Tapi enggak yang 24 jam gitu, enggak juga sih. Kirain. Tapi ya most of the time, apalagi kalau di set kita berusaha lah ngomong kayak gitu, ngomong pakai dialek NTT supaya lancar gitu. Tapi sebenarnya tanpa kita usaha juga kadang ke bawah dikit-dikit. Karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Cuman nggak yang kental banget, enggak. Cuman kalau misalnya kita lagi nggak effort, kayak 10% lah kedengeran gitu. Paling biasanya ke bawah ngomongnya biasa, logatnya yang kan masih. Logatnya iya. Logatnya yang ada gitu. Closing statement nih dari Mbak Miranda dulu. Dari film Nona Manis Sayangnya kira-kira apa sih mungkin ada goals yang diinginkan dari pihak PH-nya, apakah yang ingin memperkenalkan budayanya kah, pariwisatanya kah, atau seperti apa? Iya, selain keindahan Bajo, Labuan Bajo yang belum banyak yang tahu juga, kita tuh di film ini ada kayak environmental issue yang kita naikkan, terus ada environmental issue dalam segi kayak
pengelolaan sampah, krisis air bersih, dan juga kayak even women empowerment issue gitu. Dan ada cultural aspeknya dalam segi belis, jadi banyak banget. Dan penonton bisa banget belajar dari masyarakat baju gitu, menurut aku. Jadi selain keindahan baju yang kita mau bikin semuanya aware, ada juga message yang penting gitu loh, yang bisa kita raise dari film ini dan orang bisa belajar. Jadi edukasi lah. Kalau dari aku, apa nih yang bikin penonton Indonesia harus nonton di tengah banyaknya film-film horor nih, ada film drama percintaan nih? Pertama ini ya Beda. karena beda sih sebenarnya. Bukan horor kan? Biasanya kan orang kalau promo film kan bilangnya beda, tapi ini beneran emang beda. Ini story beda, literally beda Iya, nih. coba kalau kalian lihat film yang dari Labuan Bajo kayaknya nggak ada ya selama ini ya ditayang di Indonesia. Mungkin Kenapa kalau sih, ada, Mia, terus kayaknya? komentar. Kalau ada juga mungkin Yes. udah lama atau gimana, tapi yang pertama ini karena bisa jadi edukasi juga sih tentang adat, tentang apa namanya juga bisa kasih awareness buat orang Yes. tentang kebersihan lingkungan, women empowerment juga, terus juga supaya orang tahu lah Labuan Bajo itu apa. Ya benar. Apa itu Labuan Bajo gitu. Jadi kan banyak orang juga nggak tahu kan, kayak tahu Labuan Bajo nggak? Apaan tuh gitu. Mas Bayu pernah nggak ke Labuan Bajo? Belum lagi. Kan? Iya, Itu makanya dia. abis nonton ini pasti Pingin langsung- berangkat. Langsung ini beli tiket pasti. Walaupun hangus Amin, ini nggak apa-apa. Berangkat. Harus pink kepalanya ya. Iya. Iya benar. Kalau belum pink palanya berarti belum pernah. Belum matanya dong yang pink, tapi kulit kepala juga pink. Terus apa lagi ya? Terus ya hiburan juga sih. Hiburan, ceritanya juga menarik, lucu. Dramanya dapat lah ya. Dramanya dapat, ya. Terus kayak gemes-gemes juga sih. Jadi gitu. Kan ada friendship to love Friendship story. jadi kayak ternyata saling suka juga Teman kecil nih. yang tiba-tiba Teman saling kecil yang suka. kayak ternyata gue juga suka nih sama lo gitu. Ya, Apakah kayak jadi gitulah friendzone ceritanya. nantinya. Friendzone apa tidak? Nonton Nona Manis Sayangnya gitu. Mbak Miranda, target penonton mungkin ada. 20 juta penonton. Wah, aduh, amin, Ini lagi amin, mau amin, kejadian amin. nih. Amin. Bener-bener amin lah. Ya, Siapa tahu kalau misalnya penontonnya banyak, ada Nona Manis Sayang yang kedua. Wah, siapa tahu. bagus. atau bisa ke Labuan Bajo. Wah, iya bener. Ya kan penontonnya. Nah, tayang kapan ini filmnya? Tahun ini. Bulannya sudah ada. Segera Ada deh, ya. ntar ya. Segera ya. Bertahap dulu lah, kita Iya dong. sedikit demi sedikit kita spill-nya. Oke. Itu dia, jadi film Nona Manis Sayangnya akan segera tayang tahun ini lah ya. Tahun Yes. ini di bioskop di Indonesia. Oke, siap. Terima kasih buat Taiko dan Miranda udah Thank you. datang ke Tribun Corner, dan buat teman-teman Tribuners, makasih udah nonton konten Tribun Corner, dan jangan lupa tonton terus konten Tribun Corner lainnya, dan sampai jumpa, bye bye. Bye bye.